gizi anak harus diperhatikan sedini mungkin, yaitu sejak mereka masih dalam kandungan melalui makanan ibu hamil. Kebiasaan makan sudah dimulai sejak dari masa kanak-kanak. Gizi adalah suatu zat yang berguna dan dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, yang kedua ada kandungan zat gizi yang diperlukan oleh bayi dan balita. Yang pertama ada protein. Dua jenis protein yaitu protein hewani dan yang didapati dari daging hewan seperti telur, susu, dan daging. Dan protein nabati seperti tempe dan tahu yang didapat dari tumbuh-tumbuhan. Di sini ada fungsi protein, yang pertama sebagai penunjang pertumbuhan, yang kedua pengaturan proses tubuh, dan yang ketiga energi. Selanjutnya yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber tenaga bagi anak bayi yang baru mendapatkan asupan makanan dari ASI. Pada anak yang lebih besar yang sudah mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI. Karbohidrat dapat diperoleh dari makanan yang mengandung tepung seperti bubur susu, sereal, roti, nasi tim atau nasi. Di sini fungsi karbohidrat yang pertama energi, yang kedua sebagai aksi pencadangan protein, yang ketiga pengaturan metabolisme lemak, dan yang terakhir peranan dalam fungsi gastrointestinal. Yang ketiga selanjutnya ada lemak. Seperti karbohidrat, lemak merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen. Tetapi proporsi oksigen lebih rendah. Lemak termasuk senyawa minyak-minyakan dan bahan nirip lemak yang mempunyai rasa minyak dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik tertentu seperti ether, alkohol, dan benzen. Fungsi utama lemak yaitu untuk memberikan energi. Setiap gram lemak jika dioksidasi menghasilkan sekitar 9 kalori. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah sejumlah zat yang terdapat dalam makanan yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi tubuh. Kekurangan vitamin akan menyebabkan tubuh cepat merasa lelah, kurang nafsu, kerusakan pembuluh darah, dan sel saraf, serta dapat mengurangi ketajaman penglihatan. Di sini sumber-sumber vitamin yang pertama vitamin A, yaitu makanan yang didapatkan seperti tomat, wortel, sayuran hijau. Yang kedua vitamin B seperti beras merah. Yang ketiga ada vitamin C seperti jeruk dan jambu biji. Yang keempat vitamin D, buah dan sayur. Yang kelima vitamin K yaitu jambu biji. Yang terakhir yaitu materinya tentang mineral. Yang pertama mengaktifkan metabolisme tubuh, dan ASI, susu formula, garam, dapur, dan zat. Selanjutnya materinya yaitu menu gizi dan sumber gizi yang seimbang pada bayi dan balita. Yang pertama di sini menu gizinya ada gula dan garam. Konsumsi gula untuk balita tidak lebih dari 1/6 jumlah maksimum orang dewasa sehari atau kurang dari 1 gram. Yang kedua porsi makan. Porsi makan anak juga berbeda dengan orang dewasa. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan energi dan nutrisi. Bahan makanan sumber energi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, mineral, dan serat wajib dikonsumsi anak setiap hari. Yang terakhir yaitu ada susu pertumbuhan. Susu sebagai salah satu sumber kalsium juga penting untuk dikonsumsi balita. Sedikitnya balita butuh 350 ml per 12 ons per hari. Selanjutnya yaitu yang kedua ada sumber gizi. Di sini sumber gizinya ada nasi, roti, sereal, dan gandum. Mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Selain itu juga terdapat serat larut, protein nabati, vitamin, dan mineral. Ikan, daging, ayam, telur, dan kacang-kacangan merupakan sumber protein yang berperan sebagai zat pembangun. Selanjutnya yang kedua ada sayur-sayuran dan buah-buahan
dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah. Makanan tersebut diberikan 3 kali sehari juga. Kebutuhan kalori kurang lebih 100 kcal atau kilogram DB. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah di sini ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Tidak ada, Bu, ya? Ibu-ibu, karena di sini di antara ibu-ibu tidak ada yang ingin bertanya, saya sendiri akan bertanya kepada ibu-ibu. Yaitu soalnya sebutkan 3 saja kandungan gizi yang diperlukan oleh bayi dan balita. Apakah di antara ibu-ibu ada yang bisa menjawab, Bu? Baik, Ibu Intan, silakan jawab, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Baik, Ibu, benar sekali jawaban Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya di sini saya akan memberikan lembaran soal dan saya akan berikan waktu selama 5 menit dari Ibu-ibu untuk menjawab, Bu, ya? Baik, ibu-ibu, ibu bisa menjawabnya, Bu. Saya berikan waktu silakan kami. Baik, Ibu, karena waktunya sudah habis, apakah di antara ibu-ibu sudah selesai, Bu? Sudah, Bu. Baik, Ibu, saya akan ambil kembali, Bu, ya.